Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena pada hari ini Engkau masih memberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar mengenal-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar dalam belajar bersama ini kami dapat semakin mengenal pribadi-Mu yang adalah Tuhan bagi hidup kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih, jadi kita masuk lagi mendalami tema tentang pribadi Yesus Kristus. Khususnya pada bagian kedua ini, kita akan melihat kemanusiaan dan kealahan Yesus. Jadi pada pertemuan sebelumnya, itu kita sudah melihat Yesus sebagai pemenuhan janji Allah. Dan pada kesempatan ini, kita akan melihat kemanusiaan dan kealahan Yesus. Jadi kita akan melihat tentang Yesus yang sungguh-sungguh manusia dan juga sungguh-sungguh Allah. Manusia, kita semua ini memiliki dua dimensi keberadaan. Yang pertama itu dimensi kemanusiaan, sehingga kita punya badan, kita punya tubuh, dan dimensi ilahi atau kealahan. Nah, dimensi ilahi atau kealahan ini yang membedakan kita manusia ini dengan binatang yang lain. Kita punya pikiran, kita punya akal budi, kita punya kehendak, kita punya kebebasan untuk memutuskan ini dan itu. Nah, itu tampak dalam dimensi ilahi. Kita sama seperti Allah. Ada cipta, kita bisa menciptakan sesuatu seperti Allah menciptakan bumi ini. Kita pun ambil bagian dalam karya penciptaan, tapi tidak seperti Allah. Dan itu kita memiliki dimensi ilahi, kealahan, yang membuat kita dimensi kealahan ini atau dimensi ilahi ini sungguh-sungguh membuat kita menjadi sangat berbeda dengan binatang atau ciptaan yang lain. Kita lihat dalam diri Yesus itu tampak secara sempurna bahwa dia itu sungguh manusia dan sungguh Allah. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus itu 100% manusia dan 100% Allah. Itu tuh sungguh-sungguh manusia, sama seperti kita ini. Lahir dari seorang ibu, Yesus juga tinggal dalam rahim Maria selama 9 bulan. Lahir sebagai seorang bayi yang lemah, tidak berdaya, akhirnya dia dididik, diasuh oleh Bunda Maria. Dia sungguh-sungguh hidup, hadir seperti manusia, sebagaimana yang juga kita alami. Tapi Yesus itu juga sungguh-sungguh Allah. Allah yang seperti kita lihat pada materi sebelumnya, Allah yang menjelma menjadi manusia. Allah yang mau menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Nah, sekarang kita lihat dimensi kemanusiaan Yesus. Atau hal-hal yang menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh manusia. Yang pertama, Yesus itu punya silsilah dalam keluarga. Sama seperti kita. Kita juga punya silsilah dalam keluarga. Silsilah dalam keluarga. Kakek kita ini, anaknya ini datang kita. Yesus juga punya silsilah. Keturunan, garis keturunan. Dalam Injil Lukas bab 2 ayat 1-7 dikatakan Yesus dilahirkan dari rahim ibu Maria. Dan dalam Injil Matius bab 1 ayat 17
tentang silsilah kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus dikatakan bahwa Yesus itu adalah keturunan dari Abraham. Abraham turun terus sampai ke Daud. Dan akhirnya sampai pada Yesus Kristus. Jadi Yesus punya silsilah, punya garis keturunan. Sama seperti kita semua. Kita semua punya garis keturunan. Sehingga baik nanti sebagai tugas, supaya saya tidak lupa nanti, kita membuat tugas menuliskan silsilah dalam keluarga kita. Garis keturunan dalam keluarga kita. Nah, poin yang berikut, dimensi yang berikutnya. Yesus itu berjenis kelamin laki-laki. Sama seperti kita manusia biasa. Laki-laki dan perempuan. Dan Yesus itu adalah seorang laki-laki. Jelas dikatakan dalam Injil Lukas. Bab 2 ayat 1-7. Yang ketiga, Yesus itu mencari nafkah dengan bekerja sebagai tukang kayu. Yesus itu juga tukang kayu. Dengan jelas dikatakan dalam Injil Markus bab 6 ayat 3 bahwa Yesus itu profesinya adalah tukang kayu. Bapaknya Yusuf juga tukang kayu. Yang keempat, ia mengenal sukacita, gembira. Di Injil Yohanes bab 15 ayat 11. Tapi juga kesedihan. Yesus juga sedih. Yesus juga lapar. Di Injil Matius bab 1 ayat 18. Kisahnya tentang Yesus yang ketika dia lapar sekali, lalu dia ketemu dengan pohon ara, tapi dia tidak menemukan satu buah pun dari pohon ara, sehingga dia marah, lalu mengutuk pohon ara itu. Yesus juga haus. Di Injil Matius bab 25 ayat 35. Yesus juga letih. Di Injil Matius bab 14 12-14. Yesus juga tidur sama seperti kita, tidur. Di Injil Lukas bab 8 ayat 23. Yesus juga marah. Kita lihat Yesus marah sekali ketika dia kembali ke bait Allah. Bait Allah itu dijadikan seperti pasar, tempat orang berdagang, berjual beli. Yesus marah, mengusir semua orang, para pedagang di situ. Tapi Yesus juga takut akan kematian, takut akan salib. Kita lihat di Injil Lukas bab 22 atau Markus bab 14. Tapi Yesus juga menangis. Yesus menangis, sedih ketika saudaranya Lazarus meninggal. Yesus menangis. Jadi Yesus itu senang, gembira, sukacita, sedih, lapar, haus, letih, marah, takut, menangis. Sama persis seperti yang kita manusia alami. Yesus juga alami seperti itu. Dan Yesus juga, dimensi yang berikutnya adalah Yesus juga meninggal. Yesus berjumpa dengan begitu banyak orang. Akhirnya dia juga setelah berkenalan begitu banyak orang, berjumpa dengan banyak orang dengan para muridnya, tapi akhirnya juga meninggalkan dunia. Yesus juga meninggal, sama seperti kita. Dalam Injil Matius bab 5 ayat 27 ayat 50 dikatakan dengan jelas di situ. Dan kita semua tahu bahwa Yesus juga meninggal, wafat di kayu salib. Ada begitu lagi, ada banyak lagi contoh-contoh dimensi-dimensi, hal-hal yang menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh manusia. Kalau kita baca secara teliti kitab suci, terutama dalam Injil, kita akan menemukan ada begitu banyak hal, perikop atau bagian dari kitab suci yang menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh manusia, sama seperti kita. Nah, sekarang kita lihat di mana hal-hal yang menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah atau dimensi kealahan Yesus. Yesus itu 100% Allah juga. Di Injil Yohanes bab 1 ayat 1 dan Yohanes bab 1 ayat 14, di sana diberitakan tentang asal usul Yesus yang dari Allah. Sangat jelas dikatakan Yesus itu berasal dari Allah. Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Firman, sabda Allah yang menjelma menjadi manusia.
Atau kita lihat di Injil Lukas bab 2 ayat 11, perkataan atau kata-kata atau pernyataan dari malaikat pada saat kelahiran Yesus. Mereka katakan begini, hari ini para malaikat katakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi menjelaskan juru selamat yang adalah Yesus itu adalah, yang adalah Kristus itu adalah Tuhan, adalah Allah. Dan tempatnya kelahiran itu ada di kota Daud. Dan juga Yesus sendiri mengatakan dengan sangat jelas bahwa dia adalah putra atau anak Allah. Bisa nanti adik-adik buka sendiri kitab suci semua yang muncul di sini, coba dicek kembali dalam Alkitab masing-masing. Injil Yohanes bab 10 ayat 36. Tidak hanya Yesus sendiri katakan, tetapi roh jahat atau iblis setan yang merasuki orang-orang juga mengatakan Yesus adalah anak Allah. Injil Matius bab 8 ayat 29, di Markus bab 3 ayat 11, Lukas dikatakan bahwa iblis, roh jahat itu berteriak-teriak takut kepada Tuhan Yesus. Yang berikut, Yesus memberikan kesaksian melalui mujizat. Yesus menggandakan roti, memperbanyak roti dan memberi makan begitu banyak orang, 5.000 orang. Yesus menyembuhkan orang buta, dan itu hanya dilakukan oleh bukan manusia biasa, tapi yang dilakukan dalam kuasa Allah. Yesus juga bangkit, dan Yesus juga naik ke surga. Peristiwa Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga, itu juga sangat jelas menunjukkan bahwa Yesus itu adalah putra Allah atau dimensi kealahan Yesus. Dan yang terakhir adalah pernyataan dari para murid. Simon Petrus katakan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Rasul Petrus katakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Atau Rasul Thomas, dia katakan, ya Tuhanku dan Allahku. Rasul Thomas itu kalau kita baca kisahnya, dia tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Bahkan dia katakan, sebelum aku mencucukkan jariku pada bekas luka atau pada lambung yang ditusuk dan tombak, sekali-sekali aku tidak percaya. Lalu Yesus menampakkan diri dan suruh dia, datanglah, taruhlah jarimu di atas lambungku, di atas luka ini, dan percayalah. Lalu kemudian Thomas percaya. Jadi Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus itu sungguh menjadi manusia. Yesus itu manusia, sama seperti kita, hanya berbeda dalam hal dosa. Yesus tidak berdosa. Dia menjadi manusia tetapi tidak kehilangan hakikat pribadinya sebagai Allah. Yesus itu tetap putra Allah. Yesus adalah Tuhan. Yesus merendahkan dirinya demi menyelamatkan manusia. Maka tugas kita sekarang menjadi tugas kita, apakah kita mampu bersikap rendah hati? Pertanyaan refleksi untuk kita. Sejauh mana kita punya sikap rendah hati? Apakah kita mampu meneladani Yesus yang rendah hati? Maukah kita bersikap solider pada teman, terlebih yang berkekurangan? Itu pertanyaan-pertanyaan untuk kita renungkan, kita dalami secara pribadi. Dan sebagai tugas, tuliskan sebuah contoh kisah nyatamu atau pengalamanmu sendiri yang menunjukkan bahwa Anda pernah bersikap rendah hati dan tidak bersikap solider pada orang lain. Tuliskan kisahnya secara lengkap atau seperti sebuah cerita pendek. Jadi itu tugasnya untuk bagian ini. Buatkan cerita pendek yang mengungkapkan bahwa kita pernah bersikap rendah hati dan pernah bersikap solider pada orang lain. Sekian saja pertemuan kita pada kesempatan ini. Tuhan memberkati.